Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang sistem reproduksi. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah berkembang biak atau bereproduksi, yaitu upaya makhluk hidup untuk melestarikan jenisnya. Kali ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia, khususnya wanita. Membahas sistem dan proses reproduksi, santai aja ya. Gak perlu malu dan merasa tabu, karena mengenal dan mengetahui cara kerja sistem reproduksi manusia merupakan pendidikan seks yang sangat penting. Sebab reproduksi merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari dan dialami setiap orang. Peran reproduksi pada wanita jauh lebih kompleks daripada pria. Jika alat reproduksi pada pria menghasilkan gamet dan hormon, maka wanita tidak hanya menghasilkan hormon dan gamet saja, tapi tubuhnya harus siap merawat janin yang akan berkembang untuk jangka lama, yakni sekitar 9 bulan. Maka, hal ini bisa dijadikan suatu alasan kenapa Rasulullah SAW menyebutkan ibu 3 kali daripada ayah. Sama halnya dengan pria, alat reproduksi wanita terdiri dari alat reproduksi luar atau eksternal dan alat reproduksi dalam atau internal. Pada bagian eksternal, ada bagian yang dikenal dengan vulva, di mana vulva merupakan muara dari 2 saluran, yaitu saluran urin atau uretra dan saluran kelamin atau vagina, di mana vagina ini dilindungi oleh labia atau bibir yang terdiri atas sepasang, yaitu labia minora dan labia mayora. Di ujung vulva terdapat klitoris. Pada bagian ini terdapat banyak syaraf-syaraf yang menyebabkan menjadi sangat sensitif bagi wanita. Sedangkan alat reproduksi bagian dalam pada wanita yang pertama adalah ovarium. Ovarium atau indung telur berfungsi untuk menghasilkan ovum. Proses menghasilkan ovum dari ovarium disebut dengan ovulasi. Sama halnya dengan testis, jumlahnya ada sepasang yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Selain itu, di dalam ovarium terdapat struktur kecil mirip kantung yang disebut dengan folikel. Di dalam folikel inilah sel telur atau ovum berkembang. Folikel ini juga menghasilkan hormon, yaitu estrogen dan progesteron. Yang kedua adalah oviduk, yang dikenal dengan tuba falopi. Tuba falopi atau saluran telur adalah saluran sempit yang melekat pada bagian atas rahim yang mengarah ke ovarium. Saluran ini merupakan jalan bagi telur dari ovarium ke rahim, serta tempat terjadinya pembuahan telur oleh sperma atau yang dikenal dengan istilah fertilisasi. Yang ketiga adalah rahim atau uterus. Rahim merupakan organ tebal yang berotot yang dapat mengembang selama masa kehamilan untuk menampung janin yang maksimal beratnya sekitar 4 kg. Inilah organ yang disebut sebagai tempat yang kokoh dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Mursalat ayat 21-23. Kami letakkan dia di dalam tempat yang kokoh sampai waktu yang telah ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Lapisan dalam di bagian rahim dikenal sebagai endometrium. Lapisan ini kaya akan pembuluh darah. Pada saat menstruasi terjadi, lapisan ini akan meluruh. Jadi, menstruasi dikenal dengan proses meluruhnya lapisan endometrium akibat ovum yang tidak dibuahi oleh sperma. Di bagian rahim juga terdapat mulut rahim atau dikenal dengan serviks. Yang terakhir ada vagina. Vagina merupakan bagian berotot tetapi elastis. Vagina berperan dalam proses kopulasi. Selain itu, vagina juga merupakan saluran yang
dilewati bayi saat lahir. Juga sebagai saluran keluarnya darah menstruasi ketika ovum tidak dibuahi. Di bagian vagina juga terdapat selaput tipis yang dikenal dengan selaput darah atau himen. Selaput ini dapat robek karena aktivitas fisik seperti olahraga. Makanya, bagi perempuan, agar tidak memilih olahraga yang terlalu ekstrim karena akan membahayakan organ vital. Itulah bagian utama pada alat reproduksi wanita. Selanjutnya, silahkan mengerjakan lembar kerja yang ada di Google Classroom. Demikian pelajaran kita hari ini. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.